Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu di kajian kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah kita akan menuntaskan kitab ini sampai selesai ya. Yang sudah punya kitabnya, alhamdulillah. Kita masuk ke halaman kelima ya. Halaman kelima. Hadis nomor 2. Kakak boleh baca, Kak? Islam, iman, dan ihsan. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi istala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait min istata'a alaihi sabila. Wa qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala am tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'ani amaratiha. Qala an talidal ummatu rabbataha wa antarul khuffata urata 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fi bunyan. Qala summa talaqa falabistu maliyya. Summa qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seseorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia menghampiri Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam ialah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanan kepadanya. Ia berkata, kamu benar. Umar berkata, kami heran kepadanya. Ia bertanya kepadanya dan membenarkannya. Ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pada qadar baik dan buruknya. Ia berkata, kamu benar. Ia berkata, katakan padaku tentang ihsan. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah
kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Ia berkata, kabarkan padaku tentang kiamat. Beliau pun menjawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, bila sahaya wanita melahirkan tuannya, dan bila kamu melihat orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan. Umar berkata, kemudian laki-laki itu pergi, tapi aku masih diam di situ cukup lama. Kemudian beliau bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kita masuk di hadis kedua ya, teman-teman. Hadis kedua. Dan hadis ini hadis yang cukup panjang memang. Dan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan bahwa suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bedah atau kita lihat satu persatu, lalu kita langsung bahas faedah ilmunya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan buah dari hadis ini secara langsung setiap kata per kata insya Allah. Jadi yang pertama, sebelumnya kita bahas dulu mengenai sanad ini. Jadi sebenarnya kisah ini didapatkan ketika kisah seorang yang bernama Yahya bin Ya'mar, ya. Jadi dia mengatakan bahwa ada orang yang menyuarakan atau berpemahaman Qadariyah di Basrah. Namanya Ma'bad al-Juhani. Nah, jadi Qadariyah itu kalau bahasa kita tuh bahasa yang awam orang tahu tuh umumnya taunya liberal. Jadi liberal itu orang liberal kan nggak percaya adanya takdir, ya kan? Terus mereka berpikir bahwa bumi dan segala ini terjadi begitu saja, nggak ada yang atur. Nah, itu pemahaman Qadariyah namanya. Jadi liberal yang bahasa kita sekarang udah ada dari zaman dulu, dari zaman sahabat tuh udah ada. Jadi jangan bilang liberal itu baru ada sekarang, enggak, dari zaman dulu udah ada. Dan bagaimana sahabat memperlakukan orang seperti itu yang kita contoh, itu yang kita lihat. Jadi bukan cuma, oh liberal, ya kita harus hargai dong, itu kan pendapat dia. Enggak, kita lihat bagaimana Islam, bagaimana para sahabat, pemahaman sahabat memperlakukan orang-orang yang memiliki pemahaman Qadariyah. Itu yang kita harus tiru teman-teman untuk pemahamannya. Nah, jadi gini. Akhirnya apa? Dia berkata, si Yahya bin Ya'mar ya, dia dan aku dan Hamid ibnu Abdurrahman al-Himyari pergi haji atau umroh. Kami pun berkata, jika kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kami akan tanya dia tentang orang-orang yang mengatakan perihal tersebut tentang takdir. Jadi maksudnya dia mau nanya nih, bagaimana sih orang-orang yang berpemahaman Qadariyah? Nah, gitu. Akhirnya kami mendapatkan taufik untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini pertanyaan ketiga. Siapakah Abdullah bin Umar bin Khattab? Anda belum jelasin, nanti Anda jelasin. Yang kala itu tengah memasuki masjid. Kami segera mengapitnya dari kanan dan kiri. Lalu ditanya. Lalu aku pun berkata, jadi Yahya bin Ya'mar ini berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu, ya kan? Dan tapi mereka itu menganggap tidak ada takdir. Segala perkara terjadi begitu saja. Lalu dia berkata, jika engkau bertemu dengan mereka, beritahukan mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan olehnya, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari dia hingga dia beriman kepada takdir. Jadi apa? Jika punya
emas sebesar gunung Uhud lalu diinfakkan, tidak akan Allah terima hingga dia beriman kepada takdir. Begitu tuh pemahaman para sahabat. Jadi, dan pemahaman itu adanya di mana? Di hati, nggak kelihatan loh. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi takdir mungkin nggak ya? Allah sayang nggak ya sama gua? Kayaknya Allah udah nggak sayang sama gua. Itu tuh gimana tuh? Itu adanya di hati tuh. Terus ada yang meragukan, ini kenapa takdir gua buruk terus? Kok ujian berturut-turut? Allah sayang nggak ya sama gua? Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Nggak percaya takdir. Terus ada yang mengatakan bahwa ya semua ini terjadi begitu saja. Big Bang dan segala macam. Nggak ada Allah tuh katanya. Dan apa dikatakan oleh pemahaman para sahabat? Walaupun sebesar, teman-teman pernah lihat Gunung Uhud nggak? Kalau pernah atau di YouTube ada, tuh gede banget. Kata Isam, gede banget kata Isam gitu. Ya Sam ya? Akhirnya apa? Gak ada faedahnya hingga dia beriman kepada takdir Allah. Lalu beliau mengucapkan atau membawakan dalil ini sebagai pendalilan dari apa yang diucapkan. Nah, dan zaman sekarang, ya kan, banyak orang tuh yang beramal tapi nggak berilmu, ya kan? Jadi beramal aja, pokoknya sholat, pokoknya ngaji, pokoknya puasa. Tapi nggak ada ilmunya tuh, ilmu takdir. Oh takdir begitu ya. Oh beriman kepada kitab Allah begini. Nggak tahu tuh, banyak teman-teman. Makanya orang-orang seperti itu kita hukumi apa? Apa kita hukumi, apa kita ajak belajar? Kita ajak belajar, ya kan? Kita nggak boleh, oh dasar lu nggak ngerti, enggak. Ayo bro, sis, belajar yuk. Kita cari tahu yang benar dengan pemahaman para sahabat nih. Kita jangan jadi orang yang sibuk menghukumi orang tapi kita nggak mau mengajak mereka ke kebaikan. Tahu temannya salah, diingetin, diajak balik, dikasih tahu dengan baik, dengan santun. Bukan dasar lu sesat, udah biarin aja dia sesat sendirian, kita cuek aja. Enggak. Kita ajak, kita rangkul, kita gandeng tangannya menuju kebaikan, teman-teman. Kalau udah baik, ajak lagi yang lain. Surga itu seluas langit dan bumi. Masa kita mau di surga sendirian? Segitu pelitnya kita sama teman-teman kita, sampai kita hidayah yang kita dapat ini kita nggak mau berbagi sama mereka. Walaupun nanti mereka mau marah, mau apa, kan respon orang macam-macam. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Ketika disampaikan mereka menolak, ya bersabar kita. Semoga Allah mudahkan. Lanjut ya. Nah, kandungan yang lain ya. Jadi penyimpangan dalam akidah sudah muncul di zaman sahabat, teman-teman. Udah muncul. Jadi bukan liberal gitu-gitu, bukan zaman sekarang aja. Namun para tabi'in atau para pengikut sahabat, jika menemukan sesuatu permasalahan, mereka merujuk kepada sahabat. Iya kan? Mereka nggak merujuk ke orang lain atau siapa. Mereka tahu karena sahabat yang paling mendekati dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi jangan sampai kita malah kalau ada sesuatu permasalahan, udah kita pikir sendiri aja. Kita nggak usah nanya-nanya, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa tuh cuma lihat Al-Quran, hadis dengan pemahaman kita. Kita harus berdasarkan pemahaman para sahabat. Dan itu yang wajib dilakukan. Kembali ke ulama-ulama yang bersumberkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Ya kan? Seperti dalilnya apa? Quran surat An-Nahl ayat 43 maaf.
Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang tahu jika kamu tidak tahu. Jangan kita, oh Anda nggak tahu nih, Anda baca buku aja. Oh Anda nge-YouTube aja. Atau baca dari WA. Wah itu WA udah macam-macam banget itu zaman sekarang. Jangan ngaji WA ya. Nggak jelas tuh pemahamannya. Maksudnya gini loh, kalau kita nggak tahu ustadznya, tapi kalau kita tahu ustadznya, kita tahu pemahamannya, lalu bersumber dari Al-Quran dan hadis, lalu beliau secara resmi membuka ngaji WA atau Telegram atau apa, terus ada websitenya dan merujuknya sumbernya jelas, boleh. Tapi kalau dari ini semua diterima, nampung semua tuh. Karena seperti Qadariyah tadi, itu kan syubhatnya tuh nggak ketahuan tuh. Tahu-tahu kita, oh iya benar juga, ada tuh yang kayak gitu. Ntar geser lagi, nanti percaya lagi, nggak percaya lagi. Nah itu bahaya teman-teman. Nah itu sedikit kisah asal muasal Imam Muslim meriwayatkan mengenai hadis ini. Jadi bersumber sanadnya dari Yahya bin Ya'mar. Ya, oke lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan isi dari hadis ya. Kandungan hadisnya boleh dibaca kakak? Kandungan hadis 1. Di antara perilaku Nabi SAW ialah bergaul dengan para sahabatnya. Perilaku ini menunjukkan akhlak Nabi SAW yang mulia. 2. Manusia itu semestinya berinteraksi dengan orang lain dan bergaul, serta tidak menghindari mereka. 3. Bergaul bersama orang lain itu lebih utama daripada menyendiri atau uzlah, selagi seseorang tidak mengkhawatirkan agamanya. Jika ia mengkhawatirkan agamanya, maka menyendiri itu lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yusiku an yakuna khairu malir rajuli ghanamun yataba'u biha syafa'afar jibali wa mawaqi al-qatri. Nyaris akan terjadi sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang diikutinya hingga ke puncak bukit dan tempat-tempat yang mendapatkan hujan. Hadis ini juga disebutkan sebagai hadis Jibril ya, di mana Jibril alaihissalam datang ke Nabi Muhammad SAW menyerupai dalam bentuk manusia. Jadi sebenarnya malaikat Jibril pernah datang beberapa kali, beberapa kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat. Tapi para sahabat mereka nggak dengar, mereka nggak lihat tuh, hanya mendengar aja suara Nabi ketika naik mimbar, lalu Nabi bilang amin, amin. Lalu Nabi Muhammad SAW bilang kepada sahabat bahwa Jibril datang untuk mendoakan. Nah, pada kesempatan yang hadis Jibril ini, malaikat Jibril benar-benar datang dalam wujud manusia, ya, wujud manusia. Nah, lalu kita lanjutkan dengan kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, di sini ada penjelasan mengenai perilaku. Yang dimaksud dengan perilaku ialah perilaku Nabi Muhammad SAW yang bergaul dengan para sahabatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia, memang benar-benar punya akhlak mulia gitu. Seseorang itu bergaul boleh. Jadi bergaul di tengah masyarakat tuh boleh. Untuk dakwah, untuk amar ma'ruf gitu. Lebih dianjurkan tuh dibandingkan yang menyendiri. Dalilnya apa? Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tuh. Maka berta'awun atau saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling membantu dalam apa? Dalam dosa dan maksiat. Dan hadis Tirmizi juga yang mengatakan bahwa mukmin yang bergaul dan sabar lebih baik daripada yang tidak bergaul. Ya kan? Ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Jadi
bertakwalah kepada Allah dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang apa? Berakhlak baik. Itu sebaik-baiknya manusia. Bihulukin hasanin, berbuat baik kepada sesama. Jadi kita ini kalau kita mampu ya untuk bergaul, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, kita bisa dakwahin, lebih bagus kita bergaul di tengah masyarakat dan bersabar ketika menghadapi masyarakat dengan perilakunya, karena kan macam-macam tuh. Ada mungkin ada, ana mau nasihatin nih, lagi ngerokok gitu kan, asap kemana-mana, sabar, kasih tahu, bro, ntar aja ngerokoknya boleh ya, ini kita ini dulu nih, kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau kita merasa, wah kalau ana masuk situ nanti gue balik lagi nih ikut ngerokok ini, oh ya udah, lebih baik kita menyendiri tuh sampai kita udah kuat dan kita kalau emang bisa kita balik lagi. Nah, kalau kita memang mengkhawatirkan agama kita seperti itu, ya memang lebih ahsan menyendiri itu, lebih utama. Ya kan? Dan sepertinya dalil ini kan apa ya, dua dalil yang berbeda nih. Di satu sisi kita disuruh menyendiri, di satu sisi kita disuruh bergaul di tengah masyarakat. Gimana pengamalannya? Ya digabungin. Jadi penggabungannya tadi yang Ana kasih tahu tadi tuh. Jadi kalau misalnya emang kita kuat, kita bisa dakwahin, kita bisa amar ma'ruf, bergaullah di tengah masyarakat. Tapi kalau ketika kita rasanya takut, bisa misalnya baru mulai hijrah, takut terwarnai kembali gitu, takut balik lagi ke maksiat, belum kuat, ya, lebih baik menyendiri. Jadi pengamalannya begitu ya. Jangan maksain. Baru hijrah kemarin misalnya, mau balik lagi ke teman-temannya yang lagi main gitar di pinggir jalan, balik lagi. Dan jangan juga kalau udah belajar bertahun-tahun gitu, wah enggak, udah mau belajar aja terus. Loh, tetangganya itu masih banyak yang pelaku kesyirikan, udah biarin aja masing-masing deh, dia bilang gitu. Enggak bisa. Dia kan ilmu itu nanti dimintain pertanggungjawaban. Kau nuntut ilmu terus, tetanggamu kau nggak iniin. Gitu ya. Lanjut yang nomor 4. Malaikat bisa menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia. Karena Jibril alaihissalam muncul di hadapan para sahabat dalam kriteria yang disebutkan dalam hadis, yaitu seorang pria yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, tidak terlihat bekas bepergian jauh padanya, dan tidak ada seseorang pun dari para sahabat yang mengenalinya. 5. Etika anak didik harus baik di hadapan pendidiknya, di mana Jibril alaihissalam duduk sedemikian rupa di hadapan Nabi SAW, yang menunjukkan atas etika menyimak dan siap untuk menerima segala yang disampaikan kepadanya. Kemudian, ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau, serta meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Di sini kandungan hadis yang lain di sini dijelaskan bahwa malaikat bisa menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia, ya kan? Karena Jibril alaihissalam muncul di hadapan para sahabat dalam kriteria yang disebutkan hadis tuh. Jadi pria yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, tidak terlihat bekas bepergian jauh padanya, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengenalnya. Nah, di Al-Quran juga kita dapatkan kan bahwa malaikat Jibril pernah datang ke Maryam, ya kan? Lalu malaikat juga pernah datang ke Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nah, itu pendalilan bahwa di Al-Quran juga ada bahwa malaikat itu datang ke manusia, berwujud manusia juga ada. Juga pernah maksudnya. Namun, bukan berarti malaikat yang berubah menjadi manusia itu menjadi dalil atau alasan orang bolehnya melakukan sandiwara atau drama. Oh, kan malaikat boleh tuh berubah jadi manusia. Jadi kita boleh nih main drama nih. Main teater. Bukan. Ya kan? Itu drama teater yang banyak dilakukan zaman ini, mau pakai dalil itu nggak bisa.
Sebab kenapa? Drama itu bentuk dusta. Misalnya tadi orang biasanya dia sehari-hari kerja kantoran, tiba-tiba di drama dia jadi pengemis gitu kan, dusta tuh. Lalu ada juga sehari-hari dia anak motor gitu misalnya. Ntar tiba-tiba di drama atau teater dia jadi orang sakit, luka-luka gitu kan. Infusnya pakai ini saluran saluran AC gitu kan, gede gitu selangnya di sini. Atau diperban merahnya sampai sini-sini gitu kan. Kebanyakan betadinnya. Nah, jadi itu bukan alasan tuh, bukan dalil buat bolehnya drama atau teater atau sinetron atau apa, bukan. Adapun yang terjadi pada malaikat Jibril alaihissalam itu atas kehendak izin Allah dan terjadinya benar, bukan sesuatu bohongan. Oke? Jadi semoga dipahami ya.